Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah sampai di pertemuan ke-14. Ibu ingin membahas terkait dengan laporan keuangan dari perusahaan manufaktur. Kalau kemarin kita udah membuat yang namanya laporan AJP ya, dan juga neraca lajur. Nah, ini masih bersangkut paut dengan laporan neraca lajur. Setelah itu kita akan membuat yang namanya laporan harga pokok produksi. Di laporan harga pokok produksi ini ya, yang kita akan masukkan pertama adalah bahan baku yang ada di awal terlebih dahulu ya. Persediaan bahan baku yang di awal itu kita bisa lihat dari neraca lajurnya. Jadi tinggal di copy paste aja ya. Jadi kalau misalkan kalian lebih mudah menggunakan Excel ya, bisa langsung di copy paste atau dengan menggunakan seperti ini. Sama dengan ya, jadi nanti langsung masuk ke di dalam neraca lajur ya. Nah, kemudian setelah kita masukkan bahan baku awal ya. Oke. 115 sini 115.750. Yang sudah kita masukkan dari sini boleh di copy paste atau menggunakan rumus ya, jadi neraca lajur. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan pembeliannya ya, kemudian beban angkut sama juga dengan retur pembelian. Tapi kalau retur pembelian karena ini harus dikurangin, maka dari itu jangan lupa kasih minus ya, supaya pas di sum ini akan mengurangi sendiri. Kemudian potongan pembelian juga demikian, karena harus dikurangin. Setelah itu kita sum semua, otomatis nanti dia akan kepotong sendiri dengan retur dan potongan pembelian. Nah, setelah itu baru kita tambah dari yang persediaan bahan baku di awal. Nah, barulah dapat bahan baku yang siap dipakai. Ini ya, 412.300. Nah, kemudian persediaan bahan baku akhir juga masih dari neraca lajur. Jadi kalau kamu lihat, kita lihat di sini ya, neraca lajur. Kita lihat di sini neraca lajurnya. Oke. Memang untuk memudahkan tinggal copy paste aja gitu ya. Tinggal copy paste aja. Nah, ini kan udah ada persediaan bahan baku, dalam proses, barang jadi, tinggal di copy paste aja ke harga pokok produksi ya. Setelah itu biaya bahan baku juga demikian ya. Biaya bahan baku kita kurangin dari yang tadi. Nah, dikurangin dengan persediaan bahan baku akhir. Baru kita dapat biaya bahan baku. Nah, setelah itu masukkan biaya tenaga kerja yang langsung menangani proses produksi. Itu juga ngambil dari neraca lajur ya. Tinggal dimasuk-masukkan aja. Kemudian semua BOP dari mulai bahan penolong sampai penyusutan gedung pabrik ya, masukkan ke sini ya, dimasukkan kemari semuanya. Setelah itu ada total BOP, kita tambahin semuanya, kita sum, baru dapatlah segini, 431.100.000. Oke. Setelah itu baru ditambah semua, mulai dari yang biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, kemudian BOP, itu kita tambahin semua, jadilah 915.500.000. Setelah itu kita masukkan persediaan dalam proses yang di awal. Ada juga ya masuk dari neraca lajur.
angkanya. Kita masukkan lagi, kemudian kita tambah, baru masukkan yang persediaan barang dagangan akhir lalu dikurangin, jangan lupa. Jadi awal ditambah, kemudian akhir dikurangin. Barulah kita dapat yang namanya harga pokok produksi. Harga pokok produksi ini 743.150.000. Jumlahnya harus sama dengan yang kita cari di sini. Yang kemarin kita udah cari ya. Nih, jumlahnya harus sama yang di sini. 743.150 ya. Kalau misalkan jumlahnya bisa nggak sama, berarti kamu ada kesalahan di dalam penginputan ini gitu. Apakah salah memasukkan dari neraca lajur angkanya atau bagaimana gitu. Nah, setelah kita mengetahui yang namanya harga pokok produksi, ini yang kita cari di akhir, kita membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi di sini sama seperti pada umumnya, laba rugi, cuman karena ini ada penjualan dan HPP, harga pokok penjualan ya, kita masukkan itu juga. Nah, pertama kita masukkan penjualannya berapa gitu ya, ada di neraca lajur juga sama, jadi tinggal copy paste aja. Begitu juga retur, potongan. Nah, kemudian baru kita dapat penjualan bersih setelah penjualan dikurangin kedua ini. Setelah itu kita akan mencari harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan yang dimasukkan adalah angka dari persediaan barang jadi awal. Persediaan barang jadi awal, kita masukkan terus harga pokok produksi yang udah kita cari di laporan harga pokok produksi ini. Masukkan ke sini ya. Setelah itu barang siap dijual ya, kemudian ditambahkan ya. Ini tambahin ini, jadilah ini gitu ya. Barang siap untuk dijual 1.278.900.000. Setelah itu dikurangin nanti dengan si persediaan barang dagang akhir, ada juga di neraca lajur. Jadi patokannya memang neraca lajur aja gitu. Ya. Kemudian setelah dikurangin dapatlah segini harga pokok penjualannya 593.900.000. Ya, kemudian jangan lupa kita kan mau cari laba kotor, kita kurangin dulu ya. Yang ini dikurangi dengan yang ini. Nah, baru dapatlah laba kotor kita 581.800. Ini belum dikurangi dengan beban-beban ya. Nah, kita akan mencari yang sudah dikurangi dengan beban. Kita masukkan semua beban usaha. Kalau semua beban usaha berarti di luar dari beban-beban yang masuk ke produksi. Kalau yang udah masuk produksi nggak perlu lagi masuk ke beban usaha. Jadi tinggal dimasukin semuanya angka-angkanya. Dapatlah totalnya beban-beban itu setelah kita tambahin atau kita sum semuanya, yaitu 492.900.000. Nah, setelah beban itu ditotalkan, kita mau cari laba bersihnya, yaitu dikurangin tentunya. Dari laba kotor dikurangi dengan total beban. Ya, jadilah laba bersih. Dan laba bersih di sini kita harus cocokkan juga dari neraca lajur yang telah kita buat ya. Betul. Kalau misalkan 88.900. Tuh. Oke. Nah, setelah itu kita sudah tahu berapa laba bersihnya. Kita masukkan nanti di sini. Masukkan laba ditahan ya, itu ada di neraca lajur. Laba ditahannya 200 juta. Ya, kita mau masukkan juga laba bersihnya. Karena di sini ada dividen, otomatis kita masukkan. Kalau nggak ada, tidak perlu. Gitu ya. Karena di sini ada, kita masukkan dan itu mengurangi. Jadi jangan lupa dengan menggunakan tanda minus. Jadi kalau mau masukkan dari neraca lajur, tambahin tanda minus di kolom fungsi ini gitu. Di fungsinya biar dia nanti ada kurung tutupnya sendiri gitu di sininya. Udah masukkan, setelah kita sum ini nanti akan mengurangi sendiri ya. Setelah diselisih 28.900 baru kita tambahkan dari si laba ditahan yang di awal, jadi 228.900 gitu. Oke, setelah itu
kita buat neraca ya. Neraca, masukkan aktivanya semua juga dari neraca lajur, masukkan aktiva lancar, aktiva tetap, kemudian jangan lupa nanti ditotalkan ditambah ya. Aktiva lancar 1.627.900.000, aktiva tetap juga ditambahkan 2.167.500.000. Kemudian kita tambahkan secara keseluruhan antara aktiva lancar dan aktiva tetap gitu ya, 3.795.400.000. Nah, kemudian kita masukkan si hutang lancar. Oke, ini Ibu akan rubah dulu supaya dia jadi format accounting. Kemudian hutangnya juga dari neraca lajur, masukkan hutang bank juga. Nah, kemudian modal, ada modal saham gitu ya. Dan kita masukin laba ditahan yang telah kita cari tadi, yang udah baru di sini. Yang baru tadi kita cari, dimasukin ke sini laba ditahan. Kemudian kita tambahkan ya, taruh di sini ya. Lalu total hutang ditambah modal semuanya, dari mulai utang lancar, utang jangka panjang sampai modal, semuanya ditambahkan atau ditotalkan. Nah, kalau misalkan sudah ditambahkan, kita harus lihat apakah total hutang plus modal akan sama dengan aktiva ya. Ini dari sini kita lihat 3795 ya dengan 3795.400 sama ya. Jadi kalau misalkan neraca memang harus balance antara hutang, modal, dan juga si aktivanya. Oke, kita lihat ya, kita coba pakai ini deh biar, nah coba bisa nggak ya. Nah ini ya, biar ketahuan kalau misalkan ini balance. Tuh, harus balance. Oke, inilah yang kita namakan dengan neraca. Jadi kita bikin ada 4, mulai dari harga pokok produksi, laporan laba rugi, kemudian laporan laba ditahan, dan neraca. Jadi kalau misalkan kalian sudah membuat laporan keuangan ya, mulai dari neraca lajur ya, kita harus benar juga, kita harus lihat apakah sudah benar. Kalau misalkan sudah, ini akan kita masukkan ke laporan keuangan yang 4 ini yang kita buat, harga pokok produksi, laba rugi, laporan laba ditahan, dan neraca. Nah, karena ini berkaitan satu sama lain, otomatis laporan-laporan keuangan kalian ini harus benar. Ketika menginput harga pokok produksi, tentunya data-datanya harus dilihat lagi apakah sudah sesuai atau belum dengan neraca lajur gitu ya. Kalau misalkan kalian yang namanya di neraca lajur garisnya banyak banget, makanya ini hati-hati ketika memasukkan angka-angka ini, karena garisnya memang banyak banget kan, angkanya juga banyak banget kan. Kali aja salah melihat, akan salah juga memasukkan ke sininya, walaupun ininya juga dari neraca lajur, tapi misalkan sel yang berbeda akan masuk juga angka yang berbeda. Jadi harus benar-benar teliti, karena nanti kalau kamu akan salah di harga pokok produksi, itu akan berlanjut ke laporan laba rugi, karena harus memasukkan HPP juga kan. Di sini harus memasukkan harga pokok produksinya juga. Kemudian laporan laba ditahan juga demikian, harus memasukkan laba bersihnya ya. Setelah itu di neraca juga demikian, harus memasukkan laba ditahan gitu kan. Nah, kalau misalkan satu dengan yang lainnya berkaitan, otomatis harus
kita lihat kembali jika sudah menyelesaikan. Seperti itu.